Komunikasi bisnis yang saya ampu di ekonomi, karena biasanya kalau yang saya ampukan lebih kepada anak pemasaran atau ke anak bisnis. Jadi biasanya saya akan, eee, mengarahkan mata kuliah komunikasi bisnis itu lebih ke arah marketing communication. Tapi mungkin kalian juga akan terkena sedikit-sedikit dengan yang namanya marketing communication, karena tidak dapat dipungkiri bahwa teman-teman juga sebagai konsumen sering terpapar dengan yang namanya marketing communication. Jadi walaupun anak matematika gitu ya, teman-teman juga harus paham bahwa marketing communication itu ada di sekitar kita, tidak hanya berupa yang namanya jualan. Tapi marketing di sini bisa untuk diri kita, ya personal branding namanya, bisa juga untuk produk atau jasa ya, bisa juga untuk yang namanya corporate atau perusahaan yang akan membangun yang namanya corporate image atau corporate reputation. Nah, oke. Baik mata kuliah ini teman-teman seperti dari namanya komunikasi bisnis gitu ya. Jadi, mata kuliah ini akan menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bagaimana, praktik komunikasi dalam konteks bisnis. "Bu, kenapa sih harus belajar komunikasi? Kan kita udah ngobrol sehari-hari, kita udah ngomong, kita udah presentasi dan segala macamnya." Karena apa? Komunikasi itu tentu, menjadi kunci teman-teman. Nanti kita akan lihat bagaimana komunikasi itu berperan sangat penting dalam sektor bisnis. Jadi teman-teman di sini diajarkan untuk berpikir secara kritis, berkomunikasi secara efektif. Kalau teman-teman sering dengar ada yang, pernah dengar efektif dan efisien, kira-kira maksudnya akan seperti apa ya? Ada yang pengen share? Silakan. Efektif dan efisien. Kalau saya di kelas saya suka, nanya pendapat teman-teman ya, feedback. Saya pengen tahu pendapat teman-teman dan sekaligus mengajak kalian untuk bisa berpartisipasi di kelas, mengasah kemampuan komunikasi. Contohnya, ini ya, melalui menyatakan pendapat dan sebagainya. Silakan. Kira-kira sering dengar nih, "Oke, kita harus efektif dan efisien." Itu maksudnya gimana ya kira-kira? Ada yang pengen jawab? Atau saya panggil? Gimana? Ada? Halo? Saya izin menjawab Ibu Ya, atas silakan nama Saida. Saida. Mhm. Kalau dari sudut pandang saya, efektif dan efisien di sini maksudnya untuk efektif, apa yang effort yang kita berikan Mhm, mendapatkan hasil yang sesuai dengan target, tapi dengan oke. meminimalisir hal-hal yang tidak perlu. Sedangkan kalau itu masuknya ke efisien juga. Jadi Ya, kalau yang efektif dia mencapai target, sedangkan kalau yang efisiennya kita mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu dibutuhkan. oke, good. Ya, tidak. Jadi terima kasih ya Saida. Jadi keywordnya adalah ketika kita ngomongin efektif, itu akan terkait dengan yang namanya goals atau achievement dari, pencapaian tujuan. Dan kalau ngomongin efisien, itu akan terkait dengan budget. Jadi biasanya dalam perusahaan harus efektif, efisien ya, how we achieve the goals dengan, budget yang paling optimal. Saya nggak mau bilang minimal ya, kadang kesannya kalau minimal itu kayak budget yang minimum sehingga hasilnya jelek, karena sering bilang ada harga ada rupa. Jadi makanya saya lebih senang menggunakan dengan budget yang optimum. Optimum itu artinya kita sudah mengupayakan yang sebaik mungkin, seperti itu. Oke, kemudian teman-teman juga nanti di sini akan belajar bagaimana berkomunikasi secara lisan yang berlaku di UNJ, kita di sini kan berpegang teguh pada yang namanya student centered learning. Artinya learning kita bisa dua ya. Mata kuliah ini
analisis berupa kasus ya, teman-teman berupa kasus ataupun video, teman-teman akan melakukan analisis. Sedangkan project base-nya, saya ingin kalian membuat sebuah video komunikasi by team. Case base dan project base ini dilakukan by team. Jadi in case ada teman kalian yang tidak sekalipun berpartisipasi atau kalian kayaknya nggak rela orang dia nggak ngapa-ngapain Bu, silakan sampaikan kepada saya sehingga nilainya bisa kita sesuaikan ya. Untuk kelompok, saya sih mengharapkannya ya, bisa dibagi secara random. Jadi pakai random team picker ya, Aldona. Supaya apa? Eee, yang pertama adalah melatih kalian untuk bisa bekerja sama dengan siapapun. Karena apa? Nanti ketika kalian bekerja, ketika kalian nanti misalnya sekolah lagi, atau dapat tim yang baru. Nah, itu kan kalian nggak bisa milih, saya mau atasannya si X, saya mau teman kerjanya si Y, nggak seperti itu. Jadi teman-teman, dengan adanya pembagian random ini, teman-teman, berlatih untuk siap yang namanya berkomunikasi dalam tim, bekerja sama. Karena pasti tantangannya beda ya, ketika kita sekelompok sama bestie kita, itu kan kayak udah tahu aja, kedip mata aja tuh udah tahu kodenya akan seperti apa. Tapi ketika sama orang baru, kita harus memahami dulu dia karakternya seperti apa, kemudian dia berkomunikasinya seperti apa, dan, tips and triknya seperti apa. Teman-teman kalau di dalam komunikasi ini, itu juga akan berguna ketika kalian, berkomunikasi sama dosen. Misalnya, komunikasi dengan saya akan berbeda dengan komunikasi dengan dosen lain. Nah, ada dosen yang memang harus komunikasinya santai aja gitu, tapi ada dosen yang kayak, ya harus ewuh pakai wuhnya masih harus tetap ada kayak gitu. Jadi teman-teman sebelum berkomunikasi sama senior atau yang lebih tua, teman-teman harus pahami dulu karakternya dia seperti apa, kenali dulu dia seperti apa. Ya, sama kayak mau pacaran, PDKT, teman-teman kan ngelihat dulu nih target sasarannya, dia senangnya ngapain, sukanya apa, cara ngomongnya enaknya gimana, ya video, apa namanya, film kesukaan atau genre musiknya seperti apa. Nah, itu cara untuk berkomunikasi juga seperti itu. Oke, kita masuk lagi ya teman-teman ke perkuliahan kita. Jadi, ini saya tadi masih ada 3 kasus, minimal 3 kasus yang akan kita bahas di dalam perkuliahan ini ya. Ini kasus 3, rethinking the organization, kayaknya 2 ya, sorry. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti pertemuan pertama dan kedua saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari, komunikasi, ya effective communication. Kemudian nanti akan ada kasus satu teman-teman. Kasus satu yang akan kalian bahas secara tim setelah perkuliahan ini. Jadi kalau sebenarnya ya, satu SKS itu kan, secara theoretical-nya dari Kemendikbud itu 170 menit, teman-teman. Kita hanya tatap muka 50 menit. Sisanya 2 jam itu teman-teman belajar mandiri. Bayangin teman-teman kalau ngambil 20 SKS, 20 kali 170 menit. Nah, itu tuh. Jadi harus, eee sebenarnya berat ya kalau 20 SKS itu, tapi mungkin praktiknya tidak seberat itu. Jadi saya harapkan setelah kita kuliah tatap muka, baik itu online ataupun offline, teman-teman bisa belajar mandiri juga atas tugas-tugas yang saya kasih ataupun secara, volunteer aja baca, buku yang sudah saya sediakan di sini. Oh ya, untuk perkuliahan teman-teman kita akan menggunakan LMS, it's okay, oke nggak pakai LMS-nya UNJ? Atau ada saran lain? Kalau GCR tuh sebenarnya oke ya, cuman beberapa kasus tuh kayak, "Bu, email saya penuh, jadi saya nggak bisa kirim tugas," kayak kayak gitu loh. Jadi udah habis, kuota itunya, drive-nya. Oke kah pakai LMS-nya UNJ? Saya harus create kelas berarti? Boleh, Bu. Oke, Ibu. good. Berarti nanti saya bikinnya di pendidikan sorry ini prodinya apa? Matematika murni, Matematika. matematika saja, Bu. Oke, matematika murni ya. Beda ya sama pendidikan matematika ya? Iya, Ibu, beda. Ya, jadi nanti teman-teman profil lulusannya seperti apa sih kalau matematika murni? Saintis ya? Insentif terus saya analis data gini. Nah, kebetulan juga ini kita barusan selesai yang namanya pemungutan suara dalam proses pemilu Indonesia 2024. Nah, Oke. yang bekerja di lembaga-lembaga quick count itu mayoritas ngambil dari prodi kita-kita, Bu. Wow, keren. Iya, Yang iya, iya, iya.
beberapa Kak, ahli yang mungkin memiliki kompetensi yang mendekati dengan kompetensi rata-rata lulusan dari prodi matematika itu sendiri menjadi yang paling berpengaruh dan hampir selalu muncul ya meski secara kata langsung ya melalui penghitungan cepat misalnya. Oke, good. Terima kasih ya teman-teman. Iya keren banget ya. Jadi ini emang dunia baru ya buat saya. Jadi walaupun saya dulu SMA-nya IPA ya, tapi saya melenceng ke social sciences. Jadi ya, jadi saya itu dulu waktu pertama kali lulus SMA, kita zaman saya dulu namanya UMB ya, ujian masuk bersama. Kalau sekarang tuh apa ya? SNBT ya yang tes. SNBT Heeh, sebelumnya jadi pernah namanya SBMPTN UTBK. iya, sebelum SBMPTN tuh zaman saya lagi SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, ya kan. Jadi sebelumnya lagi UMB. Jadi kelihatan saya udah tua ya, maksudnya udah duluan hidup ya daripada kalian gitu. Jadi, eee, saya dulu waktu masuk pertama itu ngambilnya Kesmas, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya jalani setahun tapi kok kayaknya ini kurang pas sama saya. Saya ikut ujian lagi, SNMPTN lagi, akhirnya saya masuk ekonomi. Ya, nggak apa-apa, saya pikir semua semua course atau semua subjek itu punya apa ya, competitive advantage-nya masing-masing. Saya yakin teman-teman, ya tadi seperti yang Rafli ceritain untuk bidang quick count, data analis yang sekarang lagi hype ya teman-teman, kalau itu jadi, apa namanya, pilihan utama. Dulu saya kerja di sebuah perusahaan asuransi ya, asuransi jiwa, dan aktuaria itu menjadi kunci ya, tombak utama dari sebuah perusahaan asuransi dan rata-rata yang ada di dalamnya adalah orang matematika, karena memang ngomongin perhitungan, ya. Jadi teman-teman itu, punya banyak potensi ini ya untuk pekerjaannya itu kayak aktuaria. Kalau kita mungkin di UNJ belum ada ya program studi aktuaria, tapi mungkin, base-nya sama ya, tetap matematika seperti itu, ya. Oke, baik teman-teman semuanya, nanti saya kalau misalnya ada yang kurang pas dikomplain aja ya, maksudnya nggak usah maksudnya dibilangin, "Bu, terlalu cepet ngomongnya," atau "Terlalu, ke ekonomi banget, Bu," atau gimana, nanti saya coba ingin menyesuaikan. Karena ini emang kali pertama saya ngajar di luar prodi ekonomi nih. Ya culture-nya beda, cara komunikasinya juga mungkin berbeda. Oke, good. Terima kasih teman-teman, baik untuk pertemuan pertama, saya silabus, pertemuan kedua saya ini, akan menjelaskan tentang konsep dasar tentang komunikasi, ya akan ada kasus pertama, kemudian pertemuan ketiga kita akan ngomongin tentang, komunikasi kepemimpinan, leadership communication, ya. And then, keempat kita ngomongin tentang komunikasi lintas budaya, ya, betapa betapa berpengaruhnya ketika perbedaan budaya itu dalam proses komunikasi, khususnya komunikasi bisnis. Ada yang sifatnya high context, ada yang sifatnya low context. Ya, kita akan pelajari itu, teman-teman. Mungkin secara, oh berbedanya seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat tapi, baru sadar kalau itu emang, ada dalam ilmu komunikasi. Kemudian di pertemuan kelima dan keenam kita akan ngomongin tentang, negosiasi dan resolusi konflik gitu ya. Terus ketujuh, saya memasukkan sedikit tentang komunikasi pemasaran. Nggak apa-apa ya, biar kenal dengan yang namanya marketing communication. Kedelapan, kita mid test, and then kesembilan kita komunikasi tertulis, how to write a good CV, how to write, apa ya, untuk aplikasi, kerjaan, esai, dan sebagainya. Tapi saya lebih menekankan kepada CV sih, supaya teman-teman bisa menulis CV yang, menjual, seperti itu. Kemudian ke-10 kita akan ngomongin tentang komunikasi kepegawaian, jadi saya mungkin akan sharing dan mengambil best practice ketika kita komunikasi dalam wawancara kerja. Ya, emang agak praktikal sih, tapi saya pikir ini penting buat teman-teman. Kemudian, ke-11 dan ke-12 kita akan, menulis proposal bisnis. Ya, proposal bisnis di sini saya nggak mesti yang beneran ya, saya cuman pengen, alurnya itu sesuai gitu. Saya nggak tahu di matematika itu ada mata kuliah kewirausahaan nggak ya? Nggak ya kayaknya? Ada Ibu, Pasti ada. ada di semester ini juga. Oke, good. Berarti harusnya ini bisa sejalan ya, teman-teman di kewirausahaan, dosennya dari ekonomi juga kah? Dari Enggak, dosen dari rumpun kita, rumpun kami, rumpun matematika. kami juga Ibu.
Oke, kalau arahnya kewirausahaan, berarti kan arahnya kalian, diajak menjadi entrepreneurship ya? Dan itu harusnya sesuai dengan, kalian disuruh membuat, bisnis, ya nggak? Iya Ibu, Apakah benar. seperti itu? Iya. Jadi untuk pertemuan ke-11 ini kalian bisa menggunakan, menggunakan kelompok yang di kewirausahaan digital gitu ya. Itu berapa kelompok ya Dona kira-kira? Maksud saya supaya nggak double gitu. Izin jawab Bu, kalau Ya. di kewirausahaan itu dosennya ada yang berbeda gitu Bu, jadi nggak bisa Beda dicampur. metode pembelajaran ya? Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti, karena ini di kelas saya ketentuannya seperti itu ya, nanti dibagi 10 kelompok, teman-teman nanti akan membuat proposal bisnis, either itu dilaksanakan atau tidak, saya tidak sampai ke sana. Saya cuman pengen, gimana kalian menulis proposal bisnis tersebut menggunakan kerangka yang namanya BMC atau Business Model Canvas, ya. And then nanti di pertemuan ke-13 dan 14 kalian akan mempresentasikan ya? Tadi nggak 10 ya, Dona, jadinya 6 aja, karena kita cuman punya 2 pertemuan untuk presentasi. Ya, Oke Bu, jadi baik. nanti 13 itu 3 kelompok, 14 itu 3 kelompok lagi. Dan pertemuan 15 ke 16 saya ambil untuk kalian preparing, project. Project-nya itu adalah kalian membuat video komunikasi, ya. Tapi selain, output-nya video, kalian harus punya laporannya. Laporannya itu mulai dari identifikasi masalah, tujuan komunikasinya seperti apa, sasaran dan target audiensnya seperti apa, dan dampak yang diharapkan seperti apa. Dan juga ada skripnya. Gitu ya. Jadi temanya saya tidak akan membatasi terkait dengan marketing communication, tapi ini terserah kalian, terserah. Bisa itu tips-tips, tentang komunikasi atau, interpersonal communication yang source-nya kalian bisa, temukan di banyak tempat ya, di YouTube. Ini saya ada kasih, apa namanya, referensinya, ya, jadi nanti di-upload ke YouTube dan ini by tim. Yang jadi aktris juga ya kalian sendiri, aktris atau aktornya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Saya pikir cukup clear ya. In case nanti ada yang mau tanya silakan bisa melalui Dona atau bisa langsung ke saya. Oke, baik teman-teman, untuk hari ini saya akan memberikan kuliah sedikit ya, karena ini hari Jumat ya. Teman-teman yang cowok-cowok kan harus bersiap juga untuk sholat Jumat. Aldona saya lupa, kelas kita geser nggak ya? Iya Ibu, diganti jadi hari Selasa pukul 13 sampai 14.50. Oh, oke. Berarti minggu depan kita ketemunya di Selasa ya? Iya Ibu, betul. Heeh. Supaya kalian juga kayaknya padat banget kemarin katanya. Bentar, saya buka dulu bahannya ya. Oke. Oke. Sudah terlihat ya, teman-teman? Oke. Saya senang menamakannya dengan effective communication. Jadi, bagaimana komunikasi itu bisa berlangsung efektif. Efektif tadi itu, kata kuncinya adalah sesuai tujuan. Karena apa? Komunikasi yang dilakukan oleh siapapun, misalnya saya kepada kalian, komunikasi yang saya lakukan tujuannya adalah untuk supaya agar kalian paham tentang materi komunikasi. Aldona ke saya mungkin agar Aldona bisa tahu kapan perkuliahan dilakukan. Ataupun misalnya ketika sebuah tim gitu atau perusahaan presentasi melakukan komunikasi kepada sebuah klien, tujuannya apa? Adalah untuk supaya dia bisa jadi klien perusahaan tersebut ya. Atau ketika misalnya sebuah iklan, iklan itu adalah bentuk komunikasi. Komunikasi dari sebuah brand untuk apa? Untuk produknya supaya dikenal, supaya dibeli, dan supaya konsumennya nggak pindah ke tempat lain. Ya, jadi komunikasi itu semua tentang tujuan dan tentang influencing. Ya, oke. Teman-teman, nggak tahu nih, saya
memang agak membahasnya ke arah marketing ya, nggak apa-apa. Teman-teman pernah lihat, campaign ini, marketing campaign dari sebuah, produk beauty and body care yaitu Dove? Setelah kalian melihat ini, apa yang ada di pikiran kalian tentang marketing campaign ini? Silakan yang mau jawab. Ayo dong, gimana? Rafli gimana Rafli? Kira-kira kalau ngelihat marketing campaign kan udah sering banyak lihat iklan ya, di TV, di media sosial, di YouTube, di Instagram, TikTok, dan sebagainya. Nah, tapi ada satu campaign yang cukup fenomenal, ya, teman-teman, dan ini sering dijadikan bahan pembelajaran di kelas. Gimana? Ada yang mau kasih pendapat? Hmm. Iya, ini juga kayak pandangan ini juga kayak wanita ini yang Mm-mm. berbeda-beda gitu, tapi intinya pesan yang sama gitu kayak wanita dalam kata apapun gitu kayak intinya harus tampil secara baik gitu dan produk tersebut ya Dove sebagaimana kita ketahui turut membantunya. Oke, good. Berarti wanita dengan kulit yang berbeda tadi ya keywordnya, tampil dengan cantik dan baik gitu ya menurut Rafli ya. Kalau menurut yang lain ada? Menurut, Lisa, Rachel, gimana Lisa? Iya, Menurut Bu. Lisa gimana? Ya, menurut Lisa ketika kamu melihat campaign ini apa yang terlintas di pikiran kamu? Sama sih Bu kayak Raffi, kayak kita nggak membeda-bedakan ras. Jadi apapun bentuk tampilan eh, pemakai DAF itu bisa gitu. Jadi DAF nggak memilih-milih ras gitu. Oke, good. Terima kasih. Ada lagi yang mungkin berbeda. Tadi kan positive side semua ya. Ada yang nggak kira-kira ngomongin negative side-nya dari sini? Ada yang berpikir ini kok gini sih iklannya gitu. Jadi terlintasnya itu negatif. Gimana? Ada? Gilang gimana Gilang? Menurut Gilang gimana? Kalau dari saya melihatnya lebih ke arah positifnya sih Bu, kayak yang tadi udah Oke. disebutin. Dari DAF-nya target target pasarnya nggak cuma dari satu kalangan aja, jadi ada di berbagai kalangan dan DAF pengen dari semua kalangan itu menggunakan dari produk DAF tersebut Bu. Kalau dari saya nangkapnya kayak gitu. Oke, good. Kita simpan pembahasannya ya untuk next slide. Sebentar, saya kemarin pakai Mentimeter, tapi saya harus reset dulu sebentar ya. Tapi kalau misalnya ada yang lain nih pendapatnya yang negative side misalnya kan, jadi kan kita biasanya melihatnya dari sisi itu ada bisa dari sisi positif ataupun sisi negatif. Ada yang beda nggak dari yang tiga temannya tadi? Nggak ada ya kayaknya ya. Oke, sebentar ya saya riset dulu hasilnya. Oke. Nah, saya share screen lagi. We move to the next slide ya. Eh, kalian ada yang pakai handphone ya? Ada yang bawa handphone kan? Oh, nggak bisa sih, sorry. Harusnya ada. Bentar-bentar. Oke. Oke, yang silahkan kalian scan barcode ini ya, atau you can go to mentimeter.com atau menti.com ya. Kemudian join code-nya ada 81933650. Ada yang udah bisa masuk?
Saya sudah masuk, Ibu. Masuk. Kemudian jawab pertanyaannya ya. Di situ kan ada 2 tick mark, kamu tinggal ketik aja sesuai itunya, pilihannya. Ada yang udah bisa masuk lagi? Nur Adzani bisa masuk nggak? Udah bisa, Ibu. Oke, good. Kemudian ada Cika Ferdian bisa masuk? Sudah, Ibu. Elvin Fernando bisa? Bisa. Oke, Fakih bisa? Bisa, Bu. Oke, sekarang saya pikir ini sudah cukup ya, jadi saya mau share untuk resultnya. Kalian tinggal jawab aja, ada 4 slide di sana. Kita akan lihat jawaban kalian. Mana sih kok nggak bisa nih? Bentar ya. Sorry ya teman-teman ya. Ya, ini kayaknya apa namanya limitnya habis karena saya pakai yang free ya. Jadi intinya adalah saya coba share screen dari Google aja. Oke, sayang sekali. Ya, udah nggak apa-apa. Jadi teman-teman untuk slide pertama ya, boleh di chat aja ya di ini gray or gorgeous kira-kira teman-teman. Menurut kalian, saya nggak bisa lihat resultnya soalnya udah ini limitnya sudah terlampaui. Boleh di chat gray or gorgeous. Di chat Zoom-nya ya, Ya, Ibu. di chat Zoom aja, biar semuanya bisa partisipasi. Mana? Yang lain? Chat Zoom, chat all aja. Oke, sudah mulai masuk. Gray, gray, gray. Gorgeous-nya baru 1. Oke, gray, 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 gray. Oke, gray. Oke, gorgeous-nya baru 2, 3. Oke, oke, good. Stop.
We move to the second slide ya, teman-teman. Gorgeousnya hanya ada 4 atau 5 ya. Ini perempuan yang ini fit or fat? Ayo di chat Zoom lagi. Fit or fat? Fit, 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 fit. Fit, fit. Oke, satu pun tidak ada yang fat. Fat ada satu ya, hitungan jari. Oke, we move to the third slide. Withered or wonderful? Fit bukan nyinyir kepada, oh ya Allah. Withered or wonderful? Withered itu keriput ya, keriput bahasa Indonesianya. Withered or wonderful, this woman. What do you think about this picture? Withered, withered, withered. Okay. Okay, wonderful. Ada 1, 2. Withered. Okay, good. We move to the last slide. Flawed or flawless? Ya, flawless, flawless, flawless. Okay, good. Flawed itu apa ya? Freckles ya, freckles yang titik-titik yang coklat itu ya. Flawless, rata-rata menjawab flawless. Oke, ada yang bilang flawed juga, ada yang bilang flawless. Oke, good teman-teman. Oke, kita balik lagi ya ke slide kita. Ada yang udah pernah lihat iklan-iklan tersebut sebelumnya nggak? Ada yang udah pernah lihat? Dari saya sih belum, Ibu. Oke, belum. Emang iklannya ini udah 10 tahun yang lalu ya, teman-teman. Nggak bisa sih. Wait. Oke. Ya. But did you know, teman-teman, iklan yang pertama ini adalah iklan yang gagal dari Dove. Ya. Berbanding terbalik ya dengan apa yang kalian sampaikan, Dove dengan jargonnya atau dia memposisikan diri untuk produk body and beauty care ya, beauty and body care yang mengusung kecantikan sejati. Kalau teman-teman pernah dengar Real Beauty ya, Dove campaign-nya itu Real Beauty. Tapi iklan ini itu justru gagal. Kenapa? Persepsi konsumen atau persepsi masyarakat itu adalah ketika orang menggunakan Dove, orang yang tadinya hitam menjadi putih dan cantik. Dan ada persepsi bahwa cantik, putih, tinggi, langsing itu adalah kriteria cantik yang sesungguhnya. Jadi sehingga iklan ini dianggap tidak apa ya, tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan ya apa namanya perbedaan warna kulit itu loh. Jadi ini dianggap ya melecehkan gitulah, tidak negatif. Sehingga iklan ini di take down dan Dove secara resmi meminta maaf. Padahal sebenarnya yang ingin ditampilkan Dove adalah Real Beauty tadi. Dia ingin membuat iklan yang menyampaikan bahwa setiap wanita punya sisi cantiknya masing-masing. Nah, setelah iklan ini gagal, muncullah iklan yang kedua tadi, yang ada Grey or Gorgeous, Fit or Fat, kemudian Withered or Wonderful, kemudian ada Flawed or Flawless, dan iklan itu sukses malah. Ya, sukses untuk menggambarkan real beauty-nya. Kalau teman-teman bisa browsing, Dove itu punya banyak marketing campaign, real beauty campaign yang memang ini ya bagus sekali ya. Jadi model-model yang digunakan dalam Dove itu bukan model-model kayak misalnya untuk iklan Sunsilk gitu kan, Sunsilk atau Lux yang emang kayak zaman saya dulu Lux itu siapa ya? Tamara Blazensky. Tahu nggak ya Tamara Blazensky udah lama banget. Jadi emang wanita-wanita yang cantik menurut matanya Indonesia gitu. Jadi di sini kita apa yang bisa kita simpulkan di sini? Kira-kira ada yang bisa nyimpulin nggak? Dari apa kedua gambar tadi ya, kedua konsep gambar tadi, kedua konsep campaign tadi yang dilakukan oleh Dove, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Gimana?
Menurut Hilman gimana Hilman? Ada nggak Hilman? Oke, nggak ada ya. Tuh, kalau pada kelas online gini tuh pada hilang. Ya Bu, ada Bu. Hilman, menurut Hilman gimana? Atas 2 campaign yang udah disampaikan tadi. Atau Hilman nggak lihat tadi campaignnya seperti apa? Atau Hilman ceritain coba campaignnya seperti apa sih? Lihat Bu, tadi kayak ada satu foto terus dibikin 2 pilihan gitu. Mm-mm. Terus yang satunya? Ada 3 orang. Mungkin dari campaign ini ingin menyampaikan pendapat tentang Kecantikan. kecantikan dari perempuan-perempuan itu. Oke, baik. Terima kasih ya. Satu lagi saya minta pendapatnya dari Fauzan Fahlevi. Halo Bu, apa suara saya terdengar Bu? Yes, terdengar. Saya pengen ceritain yang campaign pertama yang pilih 2 kata tadi sama yang Dove yang itu yang kedua itu ya Bu. Mm-mm. Oke. Nah, di campaign yang pertama tadi yang kita suruh pilih 2 kata itu, Mhm. nah, kita diperlihatkan ke perempuan yang mungkin belum memenuhi standar kecantikan yang konvensional gitu. Mhm. Misalkan yang yang perempuan yang mungkin badannya agak gede, nah itu dikasih 2 pilihan, apakah memandangnya sebagai fat atau sebagai gemuk, atau memandangnya sebagai fit atau sehat. Terus juga ada juga yang ada freckles-nya atau bintik-bintik di wajah itu kita pilih apakah dia itu flawless atau artinya sempurna atau flawed artinya memiliki kekurangan. Mm-mm. Nah, terus yang campaign kedua itu yang itu seolah-olah menggambarkan bahwa ya transformasi dari orang yang kulit hitam terus istilahnya bertransformasi menjadi orang yang kulit putih. Nah, mungkin kalau boleh ngasih pendapat saya mengenai 2 kampanye itu boleh nggak Bu? Yes. Ya boleh. Ya kamu harus menyimpulkan, maksudnya Oke. ketika kamu sebagai konsumen atau sebagai masyarakat melihat kedua campaign tadi, reaksi kamu akan seperti apa? Mungkin reaksi yang pertama yang 2 kata itu saya tergerak memandang bukan properti, maksudnya memandang fitur-fitur di wanita yang mungkin tidak traditionally tidak cantik secara tradisional gitu ya. Mhm. Seperti ada jerawat, seperti mungkin berat badannya besar gitu. Mm-mm. Nah, itu saya kayak diajak memandang kurangan yang mungkin dianggap tidak diterima oleh Ya. society itu sebagai suatu kelebihan. Oke, Nah, good. tapi untuk yang kedua itu yang benar apa kata-kata yang istilah netizen tadi itu tuh seolah-olah bertransformasi dari kulit hitam, dari kulit putih, seolah-olah kayak kulit putih itu kayak sempurna yang perfect. Padahal kan kita hidup di dunia yang diverse, dunia yang beragam gitu. Ada warna kulit yang beragam, jadi tidak bisa menarik kesimpulan kalau yang kulit putih doang yang cantik gitu, Bu. Ya, oke, good. Terima kasih Fauzan ya, penjelasannya sangat komprehensif dan saya pikir teman-teman bisa dapat intinya ya. Jadi
campaign itu kan tentang komunikasi, tentang apa yang ingin disampaikan. Pada dasarnya, Dove ingin menyampaikan bahwa value yang dia sampaikan, value yang ingin dia sampaikan kepada audience adalah we bring the real beauty of the woman. Ya, kita bawa kecantikan sejati itu untuk masing-masing wanita dengan cantiknya masing-masing, gitu ya. Tapi ternyata ketika ada campaign yang sebelumnya ini, gitu ya. Sebenarnya dia pengen bawa real beauty itu tadi, tapi ternyata konsumen atau society atau masyarakat itu mempersepsikannya tidak demikian. Nah, inilah yang dinamakan dengan yang namanya hambatan komunikasi. Jadi antara persepsi dengan tujuan tadi tidak sama. Jadi ini yang perlu diatasi oleh sebuah corporate atau sebuah perusahaan ketika ingin membuat sebuah iklan. Seperti itu ya. Tapi ketika masuk di iklan yang dua sekali teman-teman. Benar kata Fauzan tadi, campaign tersebut mengajak kita untuk melihat sisi kecantikan wanita dari sisi yang lain. Tidak yang tradisional tadi, tidak yang konvensional bahwa cantik itu harus putih, tinggi, langsing. Seperti itu ya. Nah, itu saya pengen buka pikiran kalian terkait dengan campaign bahwa ternyata campaign itu nggak asal-asalan loh. Campaign itu punya tujuan dan ternyata ada hambatannya. Ternyata persepsinya masyarakat itu bisa tidak sama dengan apa yang ingin disampaikan oleh konsumen. Ketika tidak sama, tentu itu akan menjadi masalah. Ya, ada masalah pasti ada biaya. Nah, ujung-ujungnya kan tetap ke arah cost. Ya, dia harus bikin permintaan maaf, kemudian penjualannya mungkin menurun dan sebagainya. Pernah juga teman-teman packaging dari Dove yang dia kan sebenarnya ingin memunculkan real beauty ya. Tapi ternyata packaging yang dia luncurkan malah persepsinya salah nih. Saya coba kasih contoh share lagi ya, teman-teman, packaging Dove. Nah ini. Saya coba kasih yang ini. Dove pernah meluncurkan packaging dengan bentuk sedemikian rupa. Tapi ternyata ini gagal juga, teman-teman. Jadi ada persepsi bahwa orang yang dengan bentuk tubuhnya seperti apa, dia akan memilih seperti itu. Padahal jadi kayak diskriminasi ya. Jadi ada yang bentuk tubuhnya gendut, kurus gitu kan. Ada yang meliuk-liuk dan sebagainya. Nah, ini gagal dan itu juga harus permintaan maaf dan produknya harus ditarik dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh bentuk kegagalan ya. Kemudian saya balik lagi ke slide kita. Bisa nggak bisa nih, sorry. Oke, sekarang saya ingin ajak kalian menonton sebuah video ya. Video tentang komunikasi tentunya. Bisa nonton di YouTube nggak ya? Experienced it. Habisan stok beras saya itu tidak. Have you ever talked with a friend about a problem only to realize that he just doesn't seem Suaranya kedengaran nggak? Terdengar, Bu. Oke, kita lanjut ya. to grasp why the issue is so important to you? Have you ever presented an idea to a group and it's met with utter confusion? Or maybe you've been in an argument when the other person suddenly accuses you of not listening to what they're saying at all. What's going on here? The answer is miscommunication. And in some form or another, we've all experienced it. It can lead to confusion, animosity, misunderstanding, or even crashing a multi-million-dollar probe into the surface of Mars. The fact is, even when face-to-face with another person, in the very same room, and speaking the same language, human communication is incredibly complex. But the good news is that a basic understanding of what happens when we communicate can help us prevent miscommunication. For decades, researchers have asked what happens when we communicate. One interpretation, called the transmission model,
views communication as a message that moves directly from one person to another, similar to someone tossing a ball and walking away. But in reality, this simplistic model doesn't account for communication's complexity. Enter the transactional model, which acknowledges the many added challenges of communicating. With this model, it's more accurate to think of communication between people as a game of catch. As we communicate our message, we receive feedback from the other party. Through the transaction, we create meaning together. But from this exchange, further complications arise. It's not like the Star Trek universe, where some characters can Vulcan mind meld, fully sharing thoughts and feelings. As humans, we can't help but send and receive messages through our own subjective lenses. When communicating, one person expresses her interpretation of a message, and the person she's communicating with hears his own interpretation of that message. Our perceptual filters continually shift meanings and interpretations. Remember that game of catch? Imagine it with a lump of clay. As each person touches it, they shape it to fit their own unique perceptions based on any number of variables, like knowledge or past experience, age, race, gender, ethnicity, religion, or family background. Simultaneously, every person interprets the message they receive based on their relationship with the other person and their unique understanding of the semantics and connotations of the exact words being used. They could also be distracted by other stimuli, such as traffic or a growling stomach. Even emotion might cloud their understanding. And by adding more people into a conversation, each with their own subjectivities, the complexity of communication grows exponentially. So as the lump of clay goes back and forth from one person to another, reworked, reshaped, and always changing, it's no wonder our messages sometimes turn into a mush of miscommunication. But luckily, there are some simple practices that can help us all navigate our daily interactions for better communication. 1. Recognize that passive hearing and active listening are not the same. Engage actively with the verbal and nonverbal feedback of others and adjust your message to facilitate greater understanding. 2. Listen with your eyes and ears, as well as with your gut. Remember that communication is more than just words. 3. Take time to understand as you try to be understood. In the rush to express ourselves, it's easy to forget that communication is a two-way street. Be open to what the other person might say. And finally, 4. Be aware of your personal perceptual filters. Elements of your experience, including your culture, community, and family, influence how you see the world. Say, "This is how I see the problem, but how do you see it?" Don't assume that your perception is the objective truth. That'll help you work towards sharing a dialogue with others to reach a common understanding together. Oke, baik. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan video dari TED ya. Ada yang mau share? Kira-kira apa sih yang nyangkut di kepala kalian dari video tadi? Yang masih nyangkut pesan-pesannya? Bu, saya boleh Ya, jawab lagi, Bu? boleh, Fauzan. Oke. Nah, itu diceritain tentang miskomunikasi dan solusinya. Jadi di video itu dijelaskan kalau komunikasi itu bukan satu arah, tapi dua arah. Nah, di situ video itu dia baratin kayak melempar tanah liat, lalu setiap lemparan tanah liat itu ada di tangan kita, yang para pembicara itu membentuk sendiri tanah liat itu sesuai dengan perspektif dia. Nah gitu. Jadi tadi di akhirnya ada 4 tips menghindari miskomunikasi. Yang pertama itu kita harus aktif mendengarkan, jangan hanya passive listening. Kita harus benar-benar fokus mendengarkan. Lalu yang kedua itu kita itu harus ibaratnya itu dalam tanda kutip mendengarkan dengan mata dan juga dengan gut, dengan insting gitu. Yes. Lalu yang ketiga itu kita harus coba mengerti lawan bicara kita gitu, understand
understand them just like we want them to understand us Ya, gitu. Harus bisa berusaha saling mengerti satu sama lain agar tercipta satu keputusan, satu objektif, satu tujuan lah yang pasti gitu. Lalu yang keempat itu perhatikan juga filter-filter yang ada dalam kita yang bisa mengaruhi perspektif kita, kayak misalkan di lingkungan kita gitu. Misalkan kalau orang lingkungan ekonominya beda, pasti perspektifnya beda juga. ya. Terus juga misalkan ada orang yang tinggalnya desa doang sama orang yang udah keluar negeri berkali-kali, ya tentu beda perspektifnya. Jadi kita harus perhatikan juga kayak background dari diri kita gitu. Yes. Oke. Ya itu aja intinya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Fauz. Kamu menjelaskan dari awal hingga akhir sampai keempat tipsnya juga sangat lengkap ya, teman-teman. Jadi, dari video tadi itu sebenarnya video singkat yang kita lihat lagi, oh iya ya, sebenarnya. Even we stick in the same room, in the same language gitu ya, kita tuh pasti masih ada hambatan. Ya kadang kita antara apa yang kita pahami dengan lawan bicara kita itu masih aja tetap tidak sama, bahkan face to face. Nah itu adalah yang terjadi realitanya ketika kita berkomunikasi. Apalagi jika ada faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi the way we communicating. Ya jadi misalnya ada pengaruh agama, ras, budaya, itu akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan mempengaruhi cara kita mempersepsikan komunikasi orang lain. Ya, terus ada juga gangguan eksternal tadi seperti lapar, lampu merah, dan semakin banyak orang di dalam suatu tempat ketika kita membicarakan sesuatu itu akan menjadi sebuah masalah yang semakin besar. Ya, teman-teman. Tapi tadi ada 4 tips yang bisa kalian gunakan, kita gunakan bersama untuk bisa mencapai komunikasi yang lebih efektif. Ya, beda antara I hear you dengan I listen to you. Ya, hear itu hanya berupa pasif. Jadi misalnya kalau kalian sambil ngerjain sesuatu, sambil main game, sambil dengerin kuliah, itu namanya passive hearing. Beda kalau kalian benar-benar di depan laptop, benar-benar ngelihat teman kalian lagi presentasi, itu namanya active listening. Ya, apa yang kalian serap itu juga pasti berbeda. Ya, oke gitu. Nah, tadi ada beberapa poin penting ya yang bisa kalian terapkan, kita terapkan sehari-hari dalam komunikasi. Oke, sedikit lagi ya teman-teman sebelum kita Jumatan. Nah, apa sih communication itu? Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman sebenarnya udah bisa menyimpulkan ya. Sebenarnya communication itu harus terjadi dua arah antara sender dengan receiver. Mereka melakukan komunikasi, di dalamnya ada yang namanya feedback. Ya, dan pada akhirnya mereka akan create meaning together. Ketika create meaning together ini gagal, berarti komunikasinya gagal juga gitu. Tadi misalnya di video tadi ada yang mencontohkan dia melihat masalah itu seperti gambar segi 4. Tapi pihak satunya si receivernya bilang dia melihatnya segitiga. Nah, ini kan ada yang tidak sama. Nah, inilah yang harus kita samakan melalui komunikasi, confirming dan communication. Tapi dalam proses komunikasi itu, complication factor itu meningkat. Seperti tadi ya, faktor-faktor eksternal, lapar, lampu merah, kondisi emosi, kemudian race, age, budaya, jenis kelamin itu mempengaruhi bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. Oke, nah ini adalah contoh ya bagaimana sebuah komunikasi itu mulai dari transmitted meaning, kemudian mereka bernegosiasi untuk meaning atau problem yang sedang mereka bicarakan, dan pada akhirnya mereka recreated meaning, mendefinisikan kembali apa yang sedang mereka bicarakan. Yang merah bilang aplikasinya on schedule ya, oke. Berarti kita nggak perlu khawatir ya, yang biru bilang gitu. Tapi si merahnya bilang, semuanya baik-baik aja kok, tapi ada 2 desainer kita yang berhenti nih, dan aku harus gantiin mereka gitu. Terus si birunya bilang, kamu worry akan hal itu gitu kan. Jadi aplikasi kita ini tetap on schedule atau kira-kira ada masalah lain nggak, ada risiko lain nggak gitu.
Terus merahnya bilang, ya nggak apa-apa kok, everything is fine. Tapi si biru menyimpulkan bahwa kayaknya dia nggak terlalu percaya diri bahwa project ini tetap on on schedule ya, atau dia bisa ngekontrol. Jadi ada perbedaan di dalam sini. Walaupun mereka udah recreated meaning, tapi ada perbedaan persepsi. Yang merah bilang, ya oke kok, tapi yang biru itu masih bilang kayak masih nggak yakin. Gitu ya teman-teman. Jadi dalam proses komunikasi ini ada proses yang namanya transmitted meaning, mereka bernegosiasi, dan pada akhirnya recreated meaning. Oke. Nah, sedikit lagi, why do you should care about the way you communicating? Kenapa sih kita harus peduli bagaimana cara kita berkomunikasi? Sedikitnya, Grace, mungkin boleh di-mute atau host tolong bantu. Nah, oke. Saya agak ini terganggu sedikit ya. Nah, itu tadi kan hambatan-hambatan dalam komunikasi ya. Ini kan saya sedang berkomunikasi menyampaikan isi kuliah. Nah, ketika ada gangguan eksternal gitu ya, itu cukup menghambat saya ya, mengganggu konsentrasi saya ketika saya menyampaikan itu semua. Nah, why does communication matter? Jadi sedikitnya ada 4, kenapa sih kita harus aware, harus peduli bagaimana cara kita berkomunikasi dan mengapa komunikasi itu penting. Yang pertama, ketika kalian itu ketika kita itu punya ide yang luar biasa, tapi kita tidak bisa mendelivernya, it will be useless, ya. Jadi semuanya akan percuma ketika kita tidak bisa deliver, ide tersebut tenggelam gitu aja. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi itu harus dilakukan oleh seorang leader. Untuk apa? Mengorganize people to achieve the goal. Kalau teman-teman belajar leadership, leadership itu kan kepemimpinan. Leadership itu is all about influencing. Bagaimana mempengaruhi orang untuk bisa bekerja memenuhi apa? Untuk mencapai tujuan si leader. Ya. Jadi leader itu is all about influencing. Influencingnya melalui apa? Melalui communication. Jadi kalau teman-teman pernah punya temen nih yang mungkin kalau dia ngomong tuh kita kayak, oh iya ya, jadi kayak kita terpengaruh itu ngikut gagasannya dia. Pasti pernah punya sosok yang seperti itu. Entah itu teman ataupun mungkin sosok di luar sana yang membuat kalian, saya jadi terpengaruh atas apa yang dia sampaikan. Mungkin kalau kita kaitkan dengan event yang baru-baru ini ya, pemilu, teman-teman mungkin ada sosok yang membuat teman-teman pada akhirnya memutuskan untuk memilih paslon A, B, atau C, seperti itu. Nah, itu is all about leadership communication. Kemudian communication juga akan berpengaruh kepada career ya. It is in line to your career. Jadi, ketika kalian berkomunikasi dengan baik, kalian bisa menunjukkan atau menjual dalam tanda kutip diri kalian ya, competitive advantage yang bisa kalian tawarkan, itu semua akan sejalan dengan karirnya kalian. Dan satu lagi, komunikasi itu sendiri bisa menjadi competitive advantage atau keunggulan bersaing, keunggulan kompetitif. Bisa itu writing, ya teman-teman sekarang dalam digital marketing ada sekarang nama pekerjaan ya, copywriter ya. Kemudian ketika menjadi pendengar yang baik, an active listener, you can be katakanlah misalnya seorang hipnoterapi. Hipnoterapis itu dia adalah seorang active listener. Dia akan mendengarkan. Tidak semua orang bisa mampu mendengar secara aktif. Ya, nggak semua orang mampu menahan HP-nya untuk tidak dilihat ya ketika lagi ngobrol sama orang. Bayangkan sekarang kan banyak banget ketika kita lagi kumpul sama teman reuni, ternyata di meja makan pada megang HP semua gitu kan, scroll Instagram, scroll TikTok semua. Nah kan itu bukan menjadi hal yang baik ya. Kalau istilahnya itu ada pubbing, phone disturbing kalau nggak salah ya. Nah, kemudian ketika kalian bisa berkomunikasi dengan baik ya, speaking and recognize well, you can be a public speaker, a best public speaker. Jadi, komunikasi ini bisa menjadi competitive advantage. Mungkin di saya sebagai dosen, saya juga mengedepankan yang namanya competitive advantage dalam komunikasi untuk apa? Mendeliver mata kuliah, mendeliver isi course ya kepada mahasiswa
Dan itu diperlukan ya komunikasi itu tadi. Oke, ada satu quote, communication, the human connection is the key to personal and career success ya. Jadi emang udah tidak dipungkiri lagi bagaimana cara kita berkomunikasi itu merupakan sebuah kunci dalam perjalanan karir kita. Sampai sini ada yang pengen ditanyakan teman-teman? Oke, ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada sedikit tugas ya untuk di kasus 1 tadi. Ya. Untuk minggu depan kelasnya mungkin kita bisa ini ya Aldona ya, bisa ketemu langsung ya, nanti tolong dicarikan kelasnya nanti diinfo ke saya. Saya pengen mungkin ada volunteer 3 orang, you can introduce yourself in 1 minute in English ya. Jadi ini mungkin akan dapat poin plus dari saya. 3 orang untuk memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris. Use your best communication skill and watch some tips in some resources. Ya, jadi teman-teman bisa lihat tips di banyak sumber seperti YouTube dan sebagainya untuk memperkenalkan diri dalam 1 menit. Yang kedua adalah tugasnya teman-teman in a group ya, please identify the essential points of the video before. Jadi buatlah conclusion ya, kerjakan ini by team dalam report format standar. Nanti silabusnya RPS yang tadi saya akan share, tadi saya udah lebih detailin di sana untuk tugasnya ya. Nanti dikumpulkan via LMS. Jadi nanti tugas saya minggu ini adalah bikin LMS untuk pengumpulan tugas. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Cukup? Ibu izin bertanya. Ya. Kan minggu lalu Ibu udah ini ya Bu, mau bikin 10 kelompok. Itu berarti dirombak lagi ya Bu, jadi 6 Iya, kelompok jadi aja. 6 aja ya. Karena nanti waktu presentasi saya takutnya nggak cukup waktu kalau 10. Oke Bu, baik. Bikin 6 aja ya Aldona, oke. Baik, jika mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi, kuliah kita untuk pertemuan minggu pertama dan kedua, saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan insya Allah kita ketemu ya, insya Allah offline supaya saya bisa kenalan juga sama teman-teman. Aldona nanti tolong disiapkan kelasnya dan fasilitasnya seperti proyektor ya. Kalau saya nggak pernah ngajar di Dewi Sartika sih, jadi nanti tolong disesuaikan aja. Terima kasih atas perhatiannya. Yang mau Jumatan segera bersiap. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi